Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Rabu tanggal 27 bulan Mei 2020, masih di awal Syawal 1441 Hijriah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Zuhur Al-Mahdi, dan kali ini kita membahas tema penenggelaman pasukan di Jazirah Arab. Ya. Kita lihat hadisnya, ada 3 hadis yang akan kita lihat. Yang pertama disebutkan فَيُبَيِّعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنْ أَهْلِ الشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. Artinya, kemudian ya, orang-orang dari ahlu Makkah itu membaiat Al-Mahdi di suatu tempat antara rukun, yakni Hajar Aswad, dan Maqam Ibrahim, jadi di depan pintu Multazam. Lalu dikirimlah suatu pasukan dari penduduk Syam, tetapi pasukan itu justru dibenamkan, ditenggelamkan Allah di Al-Baida, suatu gurun pasir antara Mekah dan Madinah. Ya. Ini hadis pertama, hadis riwayat Abu Daud. Ya. Hadis yang kedua disebutkan, sayaudu bihadzal baiti ya'ni al-Ka'bata qaumun laysat lahum man'atun wala adadun wala uddatun yub'atsu ilaihim jayshun hatta idza kanu bi bayda'a min al-ardi khusifa bihim qala Yusuf wa ahlu syami yawma idzin yasiruna ila makkah faqala Abdullah ibn Safwan amma wallahi ma huwa bihadzal jaysh. Artinya, bersabda Rasulullah SAW, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, yaitu Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas. Mereka tidak memiliki jumlah signifikan maupun senjata. Ya, mereka tidak bersenjata. Suatu pasukan dikirim untuk menyerang mereka. Saat pasukan itu berada di Baida, suatu padang pasir bumi, pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi. Yusuf berkata, saat itu ahlu Syam tengah bepergian menuju Makkah. Abdullah bin Safwan berkata, demi Allah, mereka bukanlah pasukan yang dimaksud. Sedangkan hadis yang ketiga berbunyi, la ya'ummanna hadzal baita jayshun yaghzunahu hatta idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awsatihim wa yunadi awwaluhum akhirahum thumma yukhsafu bihim fala yabqa illa asyaridu alladhi yukhbiru anhum. Artinya, Baitullah ini akan dituju oleh suatu pasukan untuk diperangi. Saat mereka tiba di suatu padang pasir bumi, pasukan ini dibenamkan di bagian tengahnya, bagian depan memanggil bagian belakang, lalu mereka semua dibenamkan. Tidak ada yang tersisa selain seseorang yang melepaskan diri, yang mengabarkan tentang mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari ketiga hadis ini dapat kita simpulkan bahwa begitu Al-Mahdi dibaiat oleh sejumlah orang seperti pasukan perang Badar, 313 orang, orang-orang alim, orang-orang saleh, di depan Ka'bah, di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Kemudian satu pasukan meluncur dari Syam. Pasukan ini bermaksud jahat. Mereka ingin untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang membaiatnya. Tetapi pasukan ini ketika sudah melewati Madinah, belum sampai ke Mekah, tiba-tiba pasukan ini Allah benamkan ke dalam bumi. Ya. Bahkan dalam hadis yang terakhir tadi disebutkan, yang bagian tengah dibenamkan sehingga yang bagian akhir ya menyaksikannya. Ya.
Nah, sehingga tidak ada yang tersisa selain seseorang yang selamat, dan orang inilah yang memberitakan kepada masyarakat luas apa yang telah terjadi. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita kembali lagi ke hadis yang paling awal. Disebutkan dalam hadis yang paling awal itu, sesudah terjadi pembenaman pasukan di gurun pasir antara Mekah dan Madinah itu, disebutkan oleh Nabi SAW, فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَأَصَائِبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ. Disebutkan, apabila manusia melihat kejadian itu atau mendengar kabar tentang kejadian itu, maka Abdalus Syam, orang-orang Abdal dari Syam, orang-orang saleh dari Syam, dan Asaibu ahlul Irak, ya, orang-orang baik dari penduduk Irak, berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Masya Allah. Jadi saudaraku rahimakumullah, peristiwa pembenaman pasukan di Jazirah Arab inilah yang dinilai, yang dipandang sebagai peristiwa yang juga sangat penting karena termasuk min alamatil kubra, termasuk di antara tanda-tanda besar kiamat, yaitu khasfun di Jaziratil Arab, pembenaman pasukan di Jazirah Arab, ya. Pembenaman bumi di Jazirah Arab, ya. Dan ternyata pembenaman bumi di Jazirah Arab ini adalah pembenaman yang secara spesifik membenamkan pasukan. Dan ketika peristiwa ini tersiar, terkabarkan, termasuk ada orang yang menyaksikan peristiwa itu, maka sungguh orang beriman yang faham tentang akhir zaman segera meyakini dan menyadari bahwasanya Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, telah benar-benar hadir. Dan kehadirannya di Mekah, karenanya disebutkan setidak-tidaknya 2 wilayah dari Syam dan dari Irak berdatangan mereka, ya, tanpa keraguan untuk membaiat Al-Mahdi baina ar-rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Ada satu lagi hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan bainama Rasulullah SAW mutajji'an fi baiti idha ihtafaza jalisan wa huwa yastarji' faqultu bi abi anta wa ummi ma sya'naka ya Rasulullah tastarji', qala jayshun min ummati yaji'una min qibali Syam ya'ummuna al-bayt lirajulin yamna'uhu Allahu minhum hatta idza kanu bil bayda min dhil hijjah khasafa bihim wa masadirihim syatta. Artinya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku. Tiba-tiba beliau duduk bersimpuh dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku bertanya, sungguh apa yang telah terjadi denganmu ya Rasulullah hingga Anda mengucapkan kalimat istirja? Maka Nabi SAW menjawab, sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam. Mereka menuju Baitullah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah lindungi dari mereka. Sampai ketika pasukan itu tiba di gurun pasir dari Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam tanah, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka berasal dari aneka tempat, tapi mereka bersatu dalam satu maksud yang sama, dalam satu kesatuan pasukan yang sama, dan mereka bermaksud ingin memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi Allah Ta'ala punya rencana lain. Allah sudah menyiapkan rencana pembenaman pasukan ini di Jazirah Arab, yang sekaligus merupakan peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab, yang merupakan salah satu dari 10 tanda besar kiamat, ya.
dan satu dari 3 pembenaman. Ada pembenaman di timur, ada pembenaman di barat, dan ada pembenaman di Jazirah Arab. Pembenaman di Jazirah Arab ini justru menjadi satu peristiwa yang amat sangat penting karena dia menjadi indikasi yang sangat amat kuat tentang sudah hadirnya Al-Mahdi. Kita tidak tahu pada masa itu apakah internet masih ada, apakah teknologi canggih masih fungsional, masih berfungsi. Yang jelas, jika memang masih ada, tentunya umat Islam sedunia akan menyaksikan berita itu karena dia viral. Dia akan tersebar ke seluruh dunia. Dan sisanya tentu terserah kepada setiap muslim apakah akan menyambut apa yang Nabi sudah isyaratkan, bahwasanya ini adalah tanda yang sangat jelas tentang hadirnya Al-Mahdi. Sementara Nabi mengatakan kalau tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi sudah hadir, apa perintah Nabi? Mari kita simak. Nabi bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Bila kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, maka berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Dialah sang pemimpin. Dialah Amirul Mukminin fi akhir zaman. Dialah laki-laki yang ditunjuk Allah Ta'ala untuk memainkan peranan penting, memindahkan kita umat Islam dari babak keempat, era mulkan Jabriyah, era para penguasa yang memaksakan kehendak ini, era yang penuh kezaliman ini, era yang penuh gelap gulita, dark values menguasai dunia dan masyarakat dunia, untuk menuju babak kelima, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, babak kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian, metode kenabian, manhaj Nabi. Ya. Dan ini adalah babak yang penuh dengan keadilan, babak yang diwarnai dengan bersinarnya nurul Quran, nurul Islam kembali. Ya, babak di mana Allah Ta'ala mengangkat kembali azzal Islam al-muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Karenanya saudaraku rahimakumullah, hendaknya kita sebagai umat Islam yang ditakdirkan hidup di akhir zaman saat ini dan di era penuh fitnah saat ini, kita harus benar-benar cermat mengikuti perkembangan berita-berita tentang tanda-tanda yang mengindikasikan kemunculan zahirnya, hadirnya, munculnya Al-Mahdi. Sebab jangan sampai kita ketinggalan berita sehingga kita kemudian tidak memiliki perhatian, dan akibatnya kita tidak mendapatkan peluang yang sangat berharga ini untuk pergi dan segera menunjukkan loyalitas kita kepada sang pemimpin, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW, dari Allah Ta'ala bahkan, karena dia adalah Al-Mahdi, laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, dan laki-laki yang ditunjuk, appointed by Allah Ta'ala langsung sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Umat Islam sudah hampir 1 abad ini tidak memiliki pemimpin tertinggi yang menyatukan seluruh muslim dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Tapi ini bukan berarti tidak pernah akan muncul kembali. Dia akan muncul. Karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman sangat meyakini bahwa sang mujaddid, sang pembaharu di abad kita sekarang ini, tampak-tampaknya tidak bisa tidak adalah Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah, namanya demikian kata Nabi, sebab kata Nabi dalam sebuah hadis, seandainya dunia tinggal sehari, Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah hadirkan seorang laki-laki yang namanya mirip namaku, nama ayahnya mirip nama ayahku. Dialah Al-Mahdi. Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Dia akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Saudaraku rahimakumullah, akankah kita menyaksikan peristiwa itu? Dan jika pun Allah izinkan kita menyaksikan, akankah kita diizinkan Allah untuk bergabung dengan barisan itu? Semoga Allah waj'alna min jaisyil mahdi alladzina akhadhu ihdal husnayain ishkariman aw mutsyahidan. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan barisan Al-Mahdi yang memperoleh 1 dari 2 kebaikan, hidup mulia di bawah syariatmu atau mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.